Halo semuanya, kembali lagi di channel Jody Motovlog HD bersama dengan gua Jody. Dan dalam video kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, langsung di depan gua ada salah satu motor terbarunya dari pabrikan asal Italia, yaitu Ducati. Ini adalah Panigale V4S tahun 2025. Seperti apa detail dari motor ini? Pantengin terus saja videonya sampai habis. Yes, jadi ini dia guys, motornya secara langsung kita bisa ngeliat, alhamdulillah gitu kan. Karena gue yakin cukup banyak orang yang pengen langsung lihat dan langsung pengen nge-review secara eksklusif. Jadi ya sekali lagi terima kasih banyak buat Ducati Indonesia udah kasih kesempatan buat kita langsung ngeliat motornya dengan mata kepala sendiri, karena memang kabarnya by the time video ini dibuat sebenarnya motor ini itu sudah datang kurang lebih 2-3 hari yang lalu lah gitu, dan langsung dikontak oleh Ducati Indonesia, Mas Jody mau nge-review bla 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 gini. Oh ya siap, gaspol gitu kan. Oke, jadi gue akan bikin videonya modelnya formatnya seperti ini. Sebisa mungkin gue mencoba untuk kasih semua detail soal motor ini, dia punya apa aja teknologinya, apa aja perubahannya, terus juga apa aja perbedaannya sama yang sebelumnya, ya kurang lebih seperti itu. Jadi ya mungkin kita akan mulai bahasnya dari desainnya, karena teman-teman bisa lihat sendiri secara desain ya Ducati sebenarnya udah nggak perlu kita raguin lagi gitu ya, karena Panigale V4 ini memiliki desain yang menurut gua sangat eksotis, benar-benar cantik, terus juga ciamik, sangat-sangat apa ya, memikat hati para biker seluruh dunia gitu, apalagi yang versi terbaru ini. Gue bilang desain dari motor ini itu makin terinspirasi dari MotoGP-nya dari Ducati, yaitu yang Desmos edisinya itu, sehingga dia memang kalau misalnya teman-teman lihat langsung, kalau misalnya udah terbiasa dengan ngelihat Panigale V4 yang model lama gitu ya, model sebelum ini, itu pasti kalian akan ngerasa ngelihatnya wah lebih compact ya, karena itu adalah kata pertama yang langsung gue ucap ketika gue pertama kali ngeliat motor ini. Dia pertama lebih compact, terus juga kayak lebih singset. Dan kalau soal aerodinamika, menurut gue ini jauh lebih aerodinamis ketimbang yang versi sebelumnya. Plus dia makin banyak lekukan yang menurut gue ya cukup tajam-tajam ketimbang dari versi sebelumnya yang memang ada cukup landai, tidak tajam seperti itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman ngelihat bagian sisi headlampnya, itu dia makin pipih, tidak melebar seperti yang kayak versi sebelumnya. Apalagi kalau yang versi sebelumnya itu dia ada air scope-nya di bagian situ, di bagian headlampnya gitu kan. Nah kalau ini air scope-nya itu ada di bagian bawah headlamp, jadi memang sangat-sangat tidak terlihat dan tidak begitu ditonjolkan. Kemasannya menurut gue ini kayak motor balap tapi versi street legal gitu loh. Dan memang kabarnya Panigale ini sebenarnya kalau kita bicara soal desain, itu dia terinspirasi dari dari Ducati Superbike yang lama, yaitu yang versi 916 yang matanya yang pipi itu. Desain itulah yang menjadi pondasi dasar dari Panigale V4S terbaru 2025 ini. Dan teman-teman bisa lihat sendiri, motor ini tidak dipasangin oleh kedua spion, karena lucunya di sini guys, spionnya itu dia tidak lagi dipasang di bagian bodi sini nih, tetapi dia dipasangnya di bagian belakang nih, bagian sini nih. Nanti klipnya kalian bisa lihat sendiri di bagian sini. Nah itulah letak posisi si spionnya itu. Dan di spionnya itu dia tidak ada indikator lampu sen. Nah kemudian teman-teman nanya, terus lampu sennya di mana bang? Check this out bro. Ini respect gak tuh? Respect gak tuh bro? Ini ya, jadi udah langsung tersematkan dalam satu headlampnya ya, sennya di sini. Jadi ya pasti gue yakin makin banyak deh orang nggak akan pakai spion, mungkin pakai bar end ya. Tapi kalau untuk lampu sen belakang dia masih normal, masih pakai spakbor model yang sangat minimalis. Dan bicara soal lampu, semuanya full LED, lampu DRL-nya ya teman-teman bisa lihat sendiri. Terus lampu stop lampnya respect banget. Gue lebih suka desain lampu yang terbaru ketimbang yang versi lamanya gitu. Ini lebih enak dilihat, lebih Panigale looks lagi. Itu opini gue soal desain dari si Panigale V4 ini. Dan gue yakin banget pasti teman-teman pada salvoknya kemana? Yes,
ke sini, area swing arm. Gue bilang sih berani mengambil langkah yang cukup kontroversial untuk Ducatinya sendiri, karena memang Ducati itu terkenal dengan hampir ya, sekarang tuh posisinya hampir semua motor itu menggunakan swing arm yang mono arm. Karena memang mono arm itu udah menjadi salah satu ciri khas dari Ducati. Tapi ingat guys, motor ini kan memang didesain untuk track fokus, bukan untuk touring, bukan untuk di jalanan umum, tapi memang fokusnya adalah untuk sirkuit gitu ya, untuk track. Swing arm yang mono arm sama yang konvensional biasa itu kalau kita bicara soal bobot itu bisa lebih ringan yang konvensional ketimbang yang mono arm. Karena kalau yang mono arm itu berarti kan tumpuannya tuh hanya ada di bagian sebelah kiri doang atau kanan doang gitu kan. Jadi pasti dia memiliki massa yang cukup berat untuk menjaga kualitas dan durability dari si motornya itu sendiri, karena swing arm itu kan kayak tulangnya juga gitu, bagian dari tulang dari si motor ini. Dan untuk swing armnya sendiri, Ducati memberikan julukan dengan nama Hollow Symmetrical Swing Arm, dan desainnya ini itu terinspirasi langsung dari MotoGP Ducati. Begitu juga frame dari si motor ini. Karena memang Panigale V4S terbaru ini itu diciptakan dari referensi MotoGP Desmos edisinya nih. Jadi nggak heran kenapa bentuk motornya sendiri pun juga mirip-mirip sih sekilas seperti kayak MotoGP-nya dari Ducati. Banyak sekali perubahan yang dirombak oleh Ducati untuk menciptakan track weapon yang sangat mumpuni bagi para entusias Ducatisti seluruh dunia gitu, khususnya tipe Panigale ini, karena face of Ducati itu kan Panigale menurut gue ya. Tapi memang biasanya ketika Ducati melakukan sebuah gebrakan itu menjadi heboh di seluruh kalangan biker di dunia gitu ya. Beda sama beberapa pabrikan yang kayak dia tuh sebenarnya udah menggunakan teknologi ini tuh udah lama, tapi kayak ya udah biasa aja. Beda sama Ducati yang memang udah terkesannya wow, ini adalah hal yang baru, ini adalah hal kayak gitu-gitulah. Dan salah satunya apa? Ya ini, swing arm ini sempat heboh lah. Mono arm itu emang bagus, dilihatnya sangat enjoy, estetik dan lain-lain, tapi secara handling gue lebih pilih yang model kayak begini, sebenarnya lebih enjoy karena terbukti kan banyak motor-motor Eropa selain Ducati yang memang menerapkan sistem swing arm seperti ini. Jadi itulah opini gue soal si swing arm ini. Terus kita bicara lagi soal ini tangki bensin, kurang lebih dia di kisaran 16 literan dan ini minimal round at least round 95. Tangki dari si motor ini dia memang terkesan jadi lebih tajam, menurut gue lebih compact ya jadinya. Beda sama yang versi sebelumnya kayak lebih gede banget gitu, kesannya sangat moge gitu ya. Tapi kalau ini nggak begitu, gue ngelihatnya kayak motor 600 cc yang memang menurut gue jadi lebih compact. Tapi serius deh guys, ini motor kayak menurut gue untuk 1000 cc compact, cuman memang kelihatannya jadi lebih panjang gitu ya, secara wheelbase dia lebih panjang. Yang sebelumnya aja gue bisa bilang enak, gimana ini yang notabene dia lebih compact, lebih ringan, lebih enjoy. Ya memang secara seat height dia lumayan tinggi, tapi gue rasa ini masih friendly gitu ya. Tanpa banyak basa-basi, yuk kita cobain duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Tuh, enteng banget. Sumpah enteng banget, tapi kalau soal tingginya sama ya. Bahkan menurut gue sih ya lebih tinggi ya. Gue ngerasa kayak lebih tinggi. Cuman bawaannya, feel-nya si area joknya itu dia lebih lebih narrow. Artinya ketika kita lagi jalan, posisi paha sama bagian kaki itu dia lebih ngegrip gitu. Dan kalau ditanya soal nunduk, tentu nunduk untuk ciri khas nunduknya Panigale nggak berubah, tapi gue ngerasa area dari kita duduk sama kita megang stang, karena gue tingginya kurang lebih 170 cm, itu gue ngerasa lebih panjang. Jadi terkesan ini gue kayak bener-bener nunduk gitu. Gokil bro. Ini gila sih. Kalau kita bicara soal segitiga ergonominya nih sangat-sangat nunduk. Anehnya nih motor, ringannya nggak ada otak. Beda sama yang versi sebelumnya, kayak gue masih ngerasa titik beratnya tuh gue masih berasa. Tapi kalau ini, distribusi pembagian bobotnya itu jauh lebih enjoy ketimbang yang versi sebelumnya. Jadi gila sih. Ini buat takin ini udah sangat enjoy banget nih. Dan untuk rasanya kita duduk di sini memang keras. Kalian jangan berharap kita kayak duduk di sofa. Tapi kalau misalnya satu kaki pun gue juga kayak masih jinjit sih. Jadi memang bener
rasanya tuh kayak gue lebih nungging pakai motor ini ketimbang yang versi sebelumnya. Oke, yap, udah cukup. Kita dudukin. Dan di sini ada bagian untuk kunci-kuncinya, karena kuncinya di sini ada. Fun fact, ini motor bisa nyala, jadi nanti kita akan coba sound check tipis-tipis. Dan untuk kuncinya kurang lebih seperti ini. Dia memang lebih kelihatan premium ketimbang yang versi sebelumnya yang kayak cuma kuncinya hitam gitu. Nah, oh jadi dia cuma ini doang nih. Oh berarti ini pada dasarnya emang single seat ya. Cuma ini doang. Nice. Untuk Ducati Panigale V4S 2025 ini, dia memiliki mesin dengan kubikasi 1103 cc dengan model V4 engine yang memang memiliki karakter yang ternyata itu mengadopsi teknologi dari MV Agusta loh. Karena V4 Panigale V4S terbaru ini dia menggunakan counter rotating crankshaft juga dan dikombinasikan dengan Desmodromic valve train. Wah, menarik ya. Dan tentunya motor ini juga memiliki sistem 6 percepatan yang sudah disematkan dengan Ducati Quick Shifter, baik itu yang upshift maupun yang downshift. Lalu mesin ini juga dapat memuntahkan power sebesar 216 horsepower di 13.500 rpm. Dan untuk torsinya itu bisa mengeluarkan sebesar 121 Nm pada 11.250 rpm. Cuman yang kerennya lagi sebenarnya adalah bobotnya, karena bobot keringnya itu cuma 187 kg. Untuk kelas superbike yang offside 100 cc ini edan sih. Oke, jadi kita bahas soal motor ini tuh punya teknologi apa aja sih. Ini untuk saat ini gue rasa peaknya itu ada di Ducati sama di BMW. Jadi mereka berdua tuh kayak saingan tuh. Seperti biasa motor ini punya yang namanya Ducati Traction Control, ada riding modes, quick shifter, cornering ABS bisa dimatikan, maksudnya turn off turn on ABS-nya. Terus untuk fitur layar TFT 7 inch yang memang dia memanjang. Kalau misalnya teman-teman lihat ini motor ini ada seperti biasa ya, ada tombol kill switch jadi satu, ada tombol pit lane gitu. Terus untuk kontrol menu si speedometernya, dashboardnya ada di sebelah kiri. Jadi semuanya full digital, dari mulai RPM-nya, ada indikator gear, ada Ducati slide control untuk teman-teman yang memang kalau berani sih itu juga ya, ngebut langsung belokin gitu, dia ada slide-slide-nya gitu kan, sliding kayak ngedrift tipis-tipis. Itu bisa kalian atur, ada kontrolnya, ada Ducati wheelie control, engine brake control, teman-teman bisa atur. Jadi ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini gue pencet dari tombol-tombol yang ada di sini. Ini kalau kita pencet atas, oh ini fitur yang kayak langsung nunjukin lap time-nya. Oke, ada lean angle sensor karena memang motor ini disematkan IMU ya. Ada ininya juga, kalau misalnya teman-teman ngerem itu dia juga bisa ngebaca seberapa cengkeramannya ketika ngerem sama ngegas. Kayak MotoGP lah, kalau misalnya ngelihat gitu kan lagi ngerem itu powernya segimana, digasnya powernya segimana kayak gitu nih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Terus ada G-meter. Ini motor canggih banget. Memang pergunaannya sih untuk balap ya, jadi ya pasti teman-teman tahu lah. Terus ini ada indikator power berapa persen sama torsi. Ya, di sini ada indikatornya. Ini sini tertulis masih 0%. Dan kembali lagi ke menu yang awal. Oke. Nah, ini DTC semua bisa diatur. Terus riding mode. Riding mode-nya itu ada sport, ada race base setup, ada jadi dia ini ya yang gue tahu motor ini dia memiliki beberapa settingan preset mode gitu ya. Kalau yang untuk race-nya dia ada 2 preset, race A sama race B. Tapi di sini race A race B-nya itu kalian bisa setup sendiri mau kayak gimana setupnya. Jadi kalian bisa rubah lah atau customize sesuai dengan selera gitu kan. Nah, sedangkan kalau yang preset sport, preset road, itu yang memang riding mode yang memang sudah diberikan oleh si Ducati. Jadi ada sport warna merah, kalau road itu warnanya silver, kalau wet warnanya biru ya warna ininya, kalau race itu warnanya merah ke oren-orenan gitu. Oke, jadi dia ada 2, 3, 4, ada 5 riding modes. Gokil. Sangat banyak sekali. Terus
semua teman-teman bisa rubah sendiri ya. Settingannya tuh kayak ya dimulai dari tadi ya, traction controlnya, ABS-nya, anti wheelie-nya dan lain-lain lah. Tapi gue rasa pasti kita orang Indonesia sih bodoh amat deh dengan teknologi itu, kayak nggak penting. Lalu berikutnya kita bahas soal suspensi, karena ini ada yang versi S. Jadi dia memiliki beberapa high-end parts lah. Contohnya seperti Marchesini wheels yang sudah forged wheels, jadi dia lebih ringan secara bobot. Semua perangkat suspensi depan belakang Öhlins elektronik adjustable juga, dan untuk steering damper dia juga Öhlins. Berikutnya, Panigale itu dia memiliki eksklusivitas daripada pengeremannya. Pengeremannya sendiri dia ini menggunakan kaliper Brembo. Tapi Brembonya ini bukan Brembo main-main guys, melainkan ini adalah Brembo pertama yang disematkan pada sepeda motor. Dan ternyata Panigale inilah yang pertama langsung mendapatkan sebuah eksklusivitas daripada si Brembo dengan julukan Brembo High Pure, yang merupakan lanjutan dari Brembo Stilema yang saat ini sudah ramai di pasaran, dan ini adalah yang terbarunya nih guys. Otomatis ya dia lebih mantap sih ya secara performa, dan bisa dibilang ini adalah yang fitur pertama yang disematkan oleh dunia superbike pertama di Ducati. Itu adalah namanya Ducati Vehicle Observer atau yang bisa dibilang DVO. Itu fungsinya apa bang? Nah sini gue jelasin. Jadi memang fitur itu ternyata, jadi Ducati Vehicle Observer itu untuk mensimulasikan input, yang inputannya itu adalah hasil dari 70 sensor, sehingga menyempurnakan strategi kontrol elektronik. Seperti yang tadi udah gue bilang, motor ini kalau kita bicara soal electronic features-nya itu udah high end banget, apalagi kalau dipergunakannya di sirkuit. DVO sendiri itu dikembangkan oleh Ducati Corse di MotoGP. Nah, jadi ternyata DVO ini sudah di reset ketika di MotoGP tim Ducati, artinya dia sudah menggunakan fitur ini. Pantas saja mungkin siapa tahu Pecco bisa juara dunia atau Ducati bisa sesignifikan itu gapnya di antara kompetitor yang lain, sehingga di MotoGP lebih dominan motor Ducati yang itulah mumpuni. Motor ini dia bisa ngedeteksi nih medan yang akan dia laluin, itu dia bisa tahu tuh dimulai dari apakah tikungannya naik, turun, rata, atau ada lambungannya. Motor ini bisa memperkirakan itu semua, sehingga dengan settingan elektronik tadi dia langsung bisa nge-adjust sendiri guys. Jadi kita sebagai rider itu fokusnya ya udah, lu bawa motor, lu enjoy tikungannya, lu enjoy sirkuitnya tanpa perlu mikir, waduh ini tikungannya rada dalam nih, rada ada cembung ke dalam nih. Lu nggak usah mikirin itu lagi. Jadi lu udah cuma tinggal cukup gas, lu gas motornya sampai semaksimal mungkin. Motornya dia yang sudah bekerja sendiri untuk nyuapin lu untuk bisa lebih cepat ketika menghadapi atau melewati tikungan. Itu sih definisi simple yang bisa gua utarain ke teman-teman semua soal fitur terbarunya dari Ducati Panigale DVO ini, Ducati Vehicle Observer. Ketika teman-teman punya motor ini dipakai di sirkuit, gue yakin pasti rasanya lebih berasa, lebih jago, lebih ngebut, lebih enjoy, lebih profesional lagi. Anjay. Yang gue bilang memang teknologi zaman sekarang di dunia motor makin lama makin canggih, dan salah satunya Panigale V4 terbaru 2025 lebih respect. Terakhir untuk variannya sih, varian dari Panigale V4 terbaru 2025 ini untuk saat ini sih yang kita tahu dia ada 2 versi, bahkan 3 versi. Yang pertama itu yang kalian lihat sendiri di sini, ini yang versi V4S, dan yang kedua adalah V4 Base. Jadi yang V4 Base sama yang S dia perbedaannya, kalau yang base sudah tidak pakai Öhlins, sama velgnya bukan Marchesini melainkan cash wheel biasa. Suspensinya kalau yang base itu menggunakan Showa, belakangnya Sachs. Sama yang terakhir adalah yang versi tricolore-nya yang modelnya seperti ini. Itu keren banget, sangat fresh warnanya. Even di speedometernya pun sebenarnya ya, kalau misalnya teman-teman nyalain, itu dia ada warna merah sama hijaunya, seakan-akan memang melambangkan motor ini dari Italia. Ya memang dari Italia. Di sini juga kelihatan kok ada logo Italianya gitu kan. Ya, jadi itulah untuk variannya, dan untuk saat ini di Indonesia baru masuk yang versi S. Tapi mungkin kedepannya juga akan menghadirkan yang versi base-nya. Dengan harapan ya itu lebih terjangkau gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim, kita sound check. Oke, mari kita nyalakan. Bismillah.
suaranya ngebas banget. Kita geber dikit-dikit. Gila, respect. Oke, udah cukup. Ngebas banget ya. Nggak tahu kenapa rasanya kayak lebih ngebas aja rasanya. Dan layaknya motor baru ya, jadi kayak aura-aura baunya tuh masih enak banget gitu ya. Jadi gimana guys soal motor Ducati Panigale V4S tahun 2025 ini? Kondisinya motor ini belum bisa kita pakai buat riding segala macam. Dan untuk harganya sendiri, dengar-dengar sih harganya masih off the road ya, belum on the road. Kisarannya udah pasti 1M lah ya kurang lebih, bahkan mungkin lebih kayaknya ya. Jadi udah dapat full package. Ini kan yang tipe V4S, artinya dia sudah semua kaki-kaki pakai velg Marche sini ya, forged wheels. Terus juga sudah pakai Öhlins. Memang motor ini udah saking canggihnya semua serba elektronik. Dan ya seperti itulah untuk dari segi harganya. Dan ya mungkin itu aja sekedar informasi soal Panigale V4S terbaru tahun 2025 ini. Dan terima kasih banyak yang sudah menonton. I'll see you in the next video. Bye-bye. Peace.